Selamat datang di channel ini dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi untuk program MT Star Denon, saya akan membagikan pengalaman saya terkait seleksi administrasi, psikotes, dan interview Denon agar rekan-rekan bisa lulus tes MT Star Denon ini. Oke, dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe. Dan untuk pembahasan yang akan dibahas pada video ini terkait pengalaman saya sendiri, yakni mengenai yang pertama profil Danone Indonesia, karena hal ini penting. Dan untuk profil Danone Indonesia itu akan ditanyakan pada saat tes psikotes dan juga interview HR. Kemudian yang kedua, bagaimana cara apply di Danone supaya rekan-rekan bisa lulus juga. Kemudian yang ketiga, soal-soal psikotes yang akan rekan dapatkan untuk seleksi di Danone Indonesia ini, dan juga yang terakhir interview HR. Dan kita mulai ke yang pertama, yakni profile Danone Indonesia yang saya kutip dari portalnya Danone Indonesia ini. Nah, sepintas di sini Danone merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang memiliki misi memberikan kesehatan kepada sebanyak mungkin orang. Danone beroperasi di 130 negara dengan jumlah karyawan lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Di Indonesia, Danone terdiri atas dua kategori bisnis yang berfokus pada kesehatan masyarakat di setiap tahapan kehidupannya, yaitu Danone Waters yang memproduksi air minum dalam kemasan dan minuman non-karbonasi dengan produknya seperti Aqua, Maison, Fit, dan Danone Specialist Nutrition dengan produknya seperti SGM atau SGM Explore, SGM Bunda, Bebelak, Nutrilion Royal, dan Nutrisi Medis. Grup Danone di Indonesia memiliki 26 pabrik dengan jumlah karyawan lebih dari 13.000 orang. Dan ini merupakan profil dari PT Danone. Silahkan rekan-rekan baca ulang atau dengarkan yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian intinya Danone itu merupakan perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi di 130 negara dengan jumlah karyawan itu lebih dari 100.000 orang, dan di Indonesia sendiri itu memiliki dua fokus bisnis di air dan juga nutrisi ya, seperti persusu-susuan. Itu profil Danone Indonesia. Selanjutnya yang kedua yang harus rekan-rekan perhatikan terkait nilai di Danone Indonesia ini. Nah, di sini untuk nilai Danone itu yakni HOP ya. Jadi singkatan dari Humanism, Openness, Proximity, dan Enthusiasm. Di Indonesia di sini rekan-rekan bisa baca ya singkatan-singkatannya, deskripsi-deskripsinya. Silakan rekan baca dari humanism itu apa, openness itu apa, proximity itu apa, dan enthusiasm itu apa. Oke, lanjut ke selanjutnya, dan ini adalah logonya Danone, dan ini anak-anak atau sub usahanya, yakni Aqua, Nutrisia, dan Sari Husada atau Nutrisi untuk bangsa. Next, kategori bisnis yang tadi dijelaskan di awal terkait profile. Jadi di sini ada dua kategori, water dan specialist nutrition. Nah, sebagai bagian salah satu perusahaan air minum kemasan terbesar di dunia, Danone Aqua berkomitmen untuk menyediakan air minum berkualitas tinggi untuk semua keluarga di Indonesia dengan menunjukkan tinggi bisnis yang penuh tanggung jawab dan berkelanjutan. Kami juga terus mempromosikan pelestarian air berkelanjutan di seluruh operasi kami dan berusaha untuk melindungi dan memulihkan ekosistem air alami yang melibatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Dan unit bisnis yang kedua yakni Specialist Nutrition, berawal dari sebuah kepedulian pada kesehatan dan kecukupan nutrisi nasional yang menjadi dimulainya jalan panjang Danone Indonesia Specialist Nutrition dalam mengembangkan produk-produk nutrisi dan kaya protein bagi rakyat Indonesia hingga saat ini. Kekuatan pendorong di balik kesuksesan ini adalah dengan berinvestasi pada berbagai program riset dan pengembangan bersama dengan pemangku kepentingan untuk
cetak portofolio produk unggulan berbasis sains yang memberikan solusi nutrisi yang optimal kepada semua orang, terutama pada fase-fase penting dalam hidupnya. Ini 2 kategori, yakni air dan spesialis nutrisi. Kemudian ini adalah mereknya ya, dari Danone Water. Nah, di sini ada Fit, Aqua, dan Maison. Kemudian yang kedua, Danone Specialist Nutrition di Indonesia, yakni SGM. Kemudian Nutrien Royal, Bebelac, dan Nutriniding. Untuk produk-produknya kita sering lihat tiap hari, bahkan kita pakai tiap hari ya untuk produknya. Jadi untuk berkarir di sini sangat oke, karena di sini customer good dan juga pelanggannya sudah banyak, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir terkait masalah istilahnya apa ya, kesejahteraan di sini tuh sudah terjamin, apalagi rekan-rekan programnya MT. Kemudian head office di Danone ini lokasi office-nya. Yang pertama ada di kantor pusat RTDX Danone Space Jakarta, yang kedua ada di kantor pusat KIP, dan yang ketiga itu ada di Surabaya, yakni kantor pusat regional 3. Ini untuk head office. Kemudian untuk distribution center itu tersebar di seluruh kota, di berbagai kota, terutama di kota-kota besar ya. Contohnya di DC Bandung itu ada Tua ya kalau nggak salah, di Jalan Soekarno-Hatta 849A, itu dekat kantor saya dulu kerja ya. Kemudian untuk pabriknya itu tersebar juga di berbagai wilayah. Nah, salah satunya di pabrik air Madidi, kemudian Babakan Pari, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan bisa cek di portalnya. Selanjutnya rekan-rekan untuk info locker, rekan-rekan bisa di follow Danone Careers ID. Di sini selalu update terkait lowongan kerja yang sedang dipublish ya. Nah, di sini sendiri untuk bulan ini, bulan Juni, ada lowongan kerja yakni MT Star untuk operation, sales, dan marketing. Dan ini berakhir tanggal 1 Juli 2024 ya. Nah, kita lihat untuk detailnya di sini MT Star 2024, dan ini adalah second batch. Jadi yang saya pertama ikut itu untuk batch yang pertama, yakni untuk MT SR ya, Human Resource. Jadi saya apply-nya di sana dan itu sudah selesai. Kemudian kita dilanjut untuk MT Star 2024, yakni untuk sales ya, marketing, dan operation untuk posisinya ya. Dan untuk lowongannya itu persyaratannya seperti ini ya: fresh graduate or soon to be graduate before September, jadi yang akan lulus bulan September. Kemudian dengan maksimum 3 tahun pengalaman kerja, S1 ya, dari berbagai jurusan disesuaikan dengan nanti job kualifikasi. Kemudian driven and motivated individual with high learning agility. Kemudian active in organization or of campus activity, jadi aktif di organisasi dan organisasi kampus ya. Kemudian has previous internship or professional working experience. Kemudian willing to be placed in Danone area across Indonesia. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan udah sesuai nih kualifikasinya, rekan-rekan tinggal klik saja bit.ly MT Star 2024 batch 2, dan yang ini tuh akan berakhir di 1 Juli 2024. Kemudian setelah rekan-rekan mengklik link ini, rekan-rekan akan diarahkan ke portalnya Danone Careers ya, yakni careers.danone.com. Dan ini adalah portalnya seperti ini, jangan sampai salah, takutnya rekan-rekan salah portal yang menyebabkan data rekan-rekan dicuri. Nah, di sini ada 3 lowongan yang akan berakhir di bulan Juli, yakni manajemen trainee sales, manajemen trainee marketing, dan manajemen trainee operation. Ini sangat worth it sekali rekan-rekan ikuti ya.
sangat saya sarankan untuk mengikuti ini, dan ini tidak perlu ordal ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang berpikir untuk seleksi MT Denon ini ordal, itu sangat jauh sekali. Jadi rekan-rekan sangat terbuka lebar kesempatannya asal rekan-rekan lulus tes psikotes, interview, kemudian medchecknya rekan-rekan lulus. Selanjutnya, misal di sini rekan-rekan cocok nih untuk kualifikasi saya di manajemen trainee sales. Nah, rekan-rekan tinggal dites ya, misal. Nah, dan di sini nanti rekan-rekan untuk alur seleksinya. Jadi ada online application, kemudian online assessment, HR interview, LGD, dan panel interview, dan juga final interview. Untuk online interview application nanti saya akan jelaskan. Kemudian online assessment itu memakai pihak ketiga atau pakai vendornya itu Harvard. Berbeda dengan yang sebelumnya ya vendornya. Nah, di sini pakainya Harvard dan ini full bahasa Inggris ya. Jadi rekan-rekan untuk psikotes atau assessment di sini itu tuh full bahasa Inggris. Kemudian HR interview juga pakai bahasa Inggris ya kebanyakannya. Kemudian LGD itu juga pakai bahasa Inggris, dan final interview. Oke, selanjutnya yang pertama yang tadi ya, seleksi administrasi atau online application. Nah, misalkan rekan-rekan tadi memilih start untuk sales. Nah, ini adalah portalnya. Rekan-rekan diarahkan ke portal ini, dan ini adalah tentang lowongannya mengenai manajemen trainee star. Di sini adalah program komprehensif selama 3 tahun untuk mengembangkan generasi pemimpin masa depan dan Indonesia. Dalam program ini Anda akan mendapatkan pengalaman mendalami berbagai bidang bisnis, mendapatkan kesempatan melalui berbagai penugasan, menggarap proyek berdampak nyata yang berkontribusi pada bisnis. Yang keempat, bergabung dengan misi Ganda Denon untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Ini untuk programnya. Jadi untuk program MT ini sangat worth it sekali rekan-rekan. Fast tracking untuk jabatan itu rekan-rekan setelah 3 tahun bisa jadi supervisor. Oke, dan kemudian di sini kualifikasi yang dibutuhkannya untuk jurusannya ini rekan-rekan bisa dibaca. Kalau misalkan sudah sesuai, langsung rekan-rekan lamar. Nah, di sini rekan-rekan diminta untuk memasukkan email rekan-rekan. Di sini tulis rekan-rekan email lengkap dengan misalkan Gmail. Nah, kalau misalkan sudah diisi, selanjutnya rekan-rekan pilih. Di sini saya setuju untuk membagikan data saya dengan perekrut Denon untuk periode retensi 60 bulan. Jadi rekan-rekan nanti kalau misalkan ada program ini lagi, rekan-rekan tinggal apply langsung, tidak perlu daftar ulang. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, rekan-rekan di sini akan ada data-data yang harus rekan-rekan isi. Dan yang pertama, rekan-rekan harus unggah CV rekan-rekan, dan opsional lampiran itu tidak usah, dan rekan-rekan tinggal upload saja CV rekan-rekan yang ETC friendly ya. Bikin rekan-rekan yang ETC friendly, jadi ini otomatis ya di fill, diisi. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk ID masuk, kata sandi, dan kata sandi kembali ya. Kalau misalkan sudah, jenis kelamin, nomor, dan segala macamnya, rekan-rekan tinggal nunggu untuk pemanggilan untuk asesmen. Kalau misalkan rekan-rekan kualifikasinya sesuai, kalau misalkan sudah sesuai, rekan-rekan akan mendapatkan email untuk mengikuti online assessment. Nah, seperti ini untuk format MT Star rekrutmen ya, assessment. Di sini pakainya bahasa Inggris, dan ini untuk instruksinya. Ini selanjutnya ya. Kalau misalkan rekan-rekan sudah dibaca, rekan-rekan di sini punya kesempatan 3 hari untuk mengikuti seleksi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan capek nih untuk subtes yang pertama, rekan-rekan capek pengen nanti aja lah dikerjain lagi, itu bisa ya. Jadi tidak seperti rekrutmen yang lain ya. Jadi ini bisa maksimal 3 hari. Jadi untuk subtes yang pertama rekan-rekan udah dulu lah, nanti kita lanjut lagi yang subtes berikutnya, itu bisa. Nanti rekan-rekan tinggal klik yang ini ya, klik here to start your assessment. Nanti rekan-rekan akan
diarahkan dengan portal yang sesuai dengan posisi yang rekan-rekan apply. Dan saya di sini apply-nya itu untuk Human Resource Management Trainee STAR. Jadi MT STAR di pas awal tahun kemarin ya yang saya seleksi, dan untuk saat ini sudah selesai, dilanjut untuk MT Sales dan Marketing serta Operasional. Nah, rekan-rekan tinggal diisi ya. Ini untuk instruksinya, rekan-rekan harus menggunakan WiFi atau uh, jaringan yang oke lah. Kemudian pakai Chrome yang terbaru. Kemudian rekan-rekan tinggal diisi alamat email rekan-rekan yang tadi daftar. Lanjut ke bagian yang pertama, dan subtes bagian yang pertama ini profile test by video record. Jadi rekan-rekan diminta untuk istilahnya ada pertanyaan, dan pertanyaan seperti interview online. Nanti ada pertanyaan, rekan-rekan nanti akan direkam, dan rekaman tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab. Salah satunya ini ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan masuk ke halaman ini, dan rekan-rekan diminta untuk record video, dan record video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya apa saja? Untuk subtes yang pertama, yakni rekan-rekan harus menjelaskan terkait pertanyaan how did you feel about learning something new. Nah, coba rekan-rekan jelaskan tentang ini ya. Kemudian what was the biggest challenge and how did you overcome it? And yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, what would you do differently next time? Nah, rekan-rekan persiapkan saja untuk jawabannya terkait ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah mempersiapkan jawabannya terkait ini, rekan-rekan tinggal take record video, dan nanti akan meminta akses terkait cam dan audio rekan-rekan ya, atau mic rekan-rekan. Nanti di Google Chrome akan muncul, rekan-rekan tinggal di allow access. Nanti rekan-rekan tinggal jelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini. Ada pertanyaan, record video, kemudian rekan-rekan upload seperti itu. Jadi bisa di-tag ulang-ulang. Nah, untuk tipsnya sendiri untuk MT Star Video Interview, nah di sesi ini rekan-rekan hanya memiliki waktu ya untuk standarnya 2-3 menit. Jangan lebih, jangan kurang dari 2 menit. Untuk menjawab rekan-rekan. Jadi persiapkan sebaik mungkin ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan terlalu lama dalam interviewnya, rekan-rekan bisa di-record ulang. Kalau misalkan terlalu cepat, rekan-rekan bisa di-tag ulang. Selanjutnya, rekan-rekan untuk subtes yang pertama ini, tipsnya ya. Jadi rekan-rekan harus fokus ya, jangan ada gangguan dari suara yang lain atau pemanggilan dari keluarga rekan-rekan atau dari kolega kantor. Pada saat interview ini rekan-rekan harus fokus, cari ruangan yang cukup oke ya, dalam artian tidak ada pengganggu. Kemudian latar belakang video kita juga harus terlihat rapi ya. Kemudian selanjutnya, pastikan jaringan rekan-rekan itu bagus ya. Jadi jangan sampai terputus pada saat video interview ini. Jadi pastikan jaringannya oke dan kuotanya cukup. Kalau misalnya rekan-rekan pakai yang HP, kalau WiFi atau mobile phone juga, saya sarankan untuk video interview itu dilaksanakan malam hari saja supaya tidak ada gangguan. Selanjutnya, kemudian pastikan perlengkapan rekan-rekan dari segi komputer atau laptop rekan-rekan bisa pakai HP. Saya sarankan bisa pakai HP bisa, tapi disarankan lebih baik pakai PC atau laptop saja. Oke, dan itu ada kameranya ya, terinstall kamera, dan audionya juga atau mic-nya aktif. Pastikan itu ya. Webcamnya ada. Kemudian pada saat tag gambar, jangan terlalu atas dan jangan terlalu bawah. Rekan-rekan harus fit ke kamera, dan pandangan rekan-rekan juga harus ke webcam ya, atau ke kamera rekan-rekan. Oke, next. Selanjutnya untuk
istilahnya masukan ya buat rekan-rekan yang akan mengikuti video interview. Kemudian selanjutnya pastikan rekan-rekan menggunakan pakaian yang formal ya, jangan pakai kaos tapi pakai yang formal, dan untuk warna itu bebas, tidak ada masalah. Jadi harus terlihat profesional saja ya. Jadi harus seperti kalau misalkan rekan-rekan mengikuti interview yang offline. Selanjutnya rekan-rekan harus perhatikan setiap pertanyaan. Jadi kalau misalkan setiap pertanyaan itu berbeda-beda, tapi untuk yang video ini tuh sama ya, untuk semua posisi sama. Jadi rekan-rekan uh, harus paham terkait apa yang ditanyakan. Dan ini bahasa Inggris ya, dan tag video itu bahasa Inggris. Jadi rekan-rekan setiap ada pertanyaan jangan dulu tag record, tapi baca dulu pertanyaannya yang tadi ya, yang tadi di sini, yang tadi di awal. Nah, nanti rekan-rekan tulis tuh di catatan, ataupun nanti rekan-rekan kalau misalkan kesulitan dalam berbahasa Inggrisnya, rekan-rekan bisa pakai Google Translate, dan nanti pada saat tag video interview rekan-rekan sambil baca ditaruh di depan layar monitor rekan-rekan. Selanjutnya, jadi yang tadi saya bilang jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Untuk batasan waktunya itu 2-3 menit. Jadi terus saja di tag supaya pas ya, dari 2-3 menit ini. Selanjutnya latihan terus sebelum tag video. Ya, jadi terus latih sampai menurut rekan-rekan ini oke, gitu. Selanjutnya body language juga harus diperhatikan, jangan terlalu banyak gerakan ya, jangan terlalu banyak gerakan, kemudian jangan terlalu banyak distract dari misalkan suara memanggil pada saat tag video interview, ada notif HP dan segala macam. Jadi itu di silent dulu, rekan-rekan fokus supaya rekan-rekan bisa lulus untuk video interview ini. Nah, selanjutnya untuk subtest yang kedua itu totalnya ada 4 subtest. Itu yang pertama ya, video interview. Yang kedua itu ada uh, assessment judgmental test ya, situational judgmental test, kemudian tes personality, dan tes agility ya, seperti itu, ability. Nah, untuk full soalnya saya taruh di deskripsi ya. Dan kita lanjut ke interview. Nah, kita lanjut ke interview, yakni interview HR ya, tahapan yang ketiga ya. Nah, untuk interview HR, tipsnya sendiri yang saya ikuti ya, dari tipsnya pada saat ikut Zoom seleksi MT Star Human Resource ini. Nah, jadi untuk panel interview ini ya, in this session we would like to know about more about you. Jadi cuman untuk istilahnya kalau misalkan HR itu untuk melihat kepribadian rekan-rekan, bukan kepribadiannya, tentang hasil dari tes psikotes rekan-rekan atau dari asesmen disesuaikan sama nggak dengan kepribadian rekan-rekan aslinya. Seperti itu sih intinya. Jadi cocok nggak? Takutnya kan tidak cocok. Nah, kalau yang tidak cocok berarti tidak lolos. Nah, di sini yang pertama kali ditanyakan, HR itu akan menanyakan terkait CV rekan-rekan. Jadi misalkan ditanya, coba jelaskan tentang diri Anda. Nah, jelaskan apa yang rekan-rekan tulis di CV. Misalkan rekan-rekan nama lengkap, kemudian tanggal lahir rekan-rekan, sekarang tinggal di mana, kemudian rekan-rekan anak keberapa, rekan-rekan pernah mengikuti organisasi apa dalam sekolah, atau karir rekan-rekan dari lulus sekolah sampai rekan-rekan mengikuti seleksi di Denan itu seperti apa, jelaskannya itu seperti itu. Jangan ngalir ngidul ya. Tapi jelaskan sesuai dengan yang ada di CV rekan-rekan. Selanjutnya, riset juga atau pelajari juga yang tadi saya jelaskan di awal, karena ini penting. Yang tadi itu karena
akan ditanyakan terkait PT Danan ini. Sejauh mana rekan-rekan mengetahui perusahaan yang rekan-rekan apply ini. Dan saya sudah jelaskan di awal tadi ya, rekan-rekan pelajari itu karena nanti akan ditanyakan. Setelah itu rekan-rekan nanti akan ada ditanyakan terkait BI ya, atau rekan-rekan akan diberikan kasusnya itu, dan jawab itu kasusnya sesuai dengan posisi yang kita apply ya. Salah satunya saya dulu di SR, saya diberikan case itu terkait keterlambatan dan juga performance yang kurang bagus untuk salah satu karyawan. Itu act-nya seperti apa. Dan rekan-rekan untuk tipsnya itu, bayangkan rekan-rekan kalau bekerja di sana itu rekan-rekan melakukan apa. Kemudian eh, kemudian jelaskan juga terkait case tersebut dengan job rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menjawabnya itu, bayangkan rekan-rekan masuk ke Denan punya kasus kayak gitu, rekan-rekan harus ngapain. Nah, saya juga sudah buatkan untuk uh, cara menjawab interview seperti ini. Saya juga taruh di deskripsi ya untuk tesnya, untuk rekan-rekan pelajari agar rekan-rekan lolos. Dan di sini di tes interview SR ini saya tidak lolos ya. Tidak lolosnya karena apa? Karena uh, pengalaman saya itu lebih dari 3 tahun, jadi tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya gitu. Oke, uh, mungkin segitu saja. Nah, nanti kalau misalkan lolos, rekan-rekan akan mengikuti FGD. Setelah itu rekan-rekan kalau lolos FGD akan interview dengan direksi. Seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan lolos ya.